Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Maufirotunisa dari semester 4A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada pada lembar monitoring saya tentang analisis fosfat. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fosfat. Fosfat adalah bahan kimia yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia fosfat. Di sini strukturnya PO4 3-, di mana senyawa P akan berikatan dengan 4 oksigen dan 3 diantaranya bermuatan negatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul fosfat dalam perairan, khususnya air sungai. Di sini asal-usul fosfat pada air sungai terutama berasal dari kotoran hewan, berasal dari kotoran manusia, juga berasal dari air sabun, berasal dari limbah-limbah industri. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya fosfat. Bahaya fosfat di sini terutama pada perairan akan mengakibatkan pertumbuhan ganggang dan alga menjadi cepat. Sehingga daya serap matahari ke dalam perairan tersebut berkurang dan oksigen pada air tersebut juga berkurang, yang mengakibatkan hewan-hewan di air tersebut akan mati. Bahaya pada manusia, jika masuk ke dalam tubuh dalam kadar yang tinggi atau yang besar, maka akan menyebabkan batu ginjal dan osteoporosis. Pertanyaan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis fosfat. Dalam larutan asam ortofosfat bereaksi dengan amonium molibdat untuk membentuk asam molibdofosforik yang kemudian direduksi oleh stannum klorida menjadi molybdenum berwarna biru yang intens, di mana warna biru ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi fosfat. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis fosfat. Yang pertama, pipet sampel sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan 0,25 ml amonium molibdat dan tambahkan 1 tetes SnCl2. Kemudian homogenkan. Setelah benar-benar homogen, diamkan, biarkan bereaksi selama 7 menit. Setelah 7 menit, ukur absorbansinya dengan menggunakan panjang gelombang 650 nanometer. Setelah itu akan didapat nilai absorbansi dan kemudian dimasukkan ke dalam kurva kalibrasi di Excel. Di sana ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y untuk absorbansi, sumbu X untuk konsentrasi. Setelah dimasukkan, nanti akan didapat nilai persamaan garis linier. Di sana dimasukkan langsung ke dalam rumus Y sama dengan AX plus B. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat larutan induk fosfat. Larutan induk fosfat ini dibuat dari dihidrogen fosfat. Nanti itu ditimbang dengan menggunakan rumus miligram sama dengan ppm per 1000 dikali volume yang dibutuhkan. Setelah ketemu berapa miligram yang akan ditimbang, maka setelah itu timbang dan larutkan pada gelas beker dengan sedikit aquades. Setelah benar-benar larut, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur sesuai dengan ukuran volume yang dibutuhkan tadi dan ditambah dengan aquades sampai garis batas. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar fosfat. Di sini saya contohkan akan membuat larutan seri standar fosfat dengan variasi konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 dalam 25 mili misalnya. Maka akan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kemudian setelah ditemukan berapa mili yang akan dipakai, maka dipipet dari larutan induk yang tadi sudah dibuat dan ditambahkan dengan aquades sebanyak mili yang dibutuhkan. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi fosfat. Di sini kurva kalibrasi fosfat dengan cara yang pertama membuat larutan induk. Yang kedua, membuat larutan seri standar dengan variasi konsentrasi. Yang ketiga, mengukur absorbansinya. Kemudian setelah mendapat nilai absorbansinya dimasukkan ke dalam kurva kalibrasi. Di sana ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y untuk absorbansi, sumbu X untuk konsentrasi. Setelah itu didapat, maka nilai yang sudah didapat merupakan nilai persamaan garis linier yang akan dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan AX plus B. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi fosfat pada sampel air. Di sini tetap menggunakan rumus yang Y sama dengan AX plus B.
Nomor 11, pertanyaan terakhir. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar fosfat dalam sampel air. Di sini saya mengambil referensi dari PP Republik Indonesia nomor 82 tahun 2002. Kadar fosfat sebanyak 0,2 mg per liter di kelas 1 dan 2. Untuk kelas 3 sebanyak 1 mg per liter, kelas 3 sebanyak 5 mg per liter. Terima kasih, sekian jawaban pertanyaan dari saya, Dinda Maufilotunisa. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.